Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama untuk soal yang pertama. Perbedaan ras banyak ditunjukkan dengan perbedaan. Jawabannya adalah fisik ya, yang C. Untuk soal selanjutnya, perhatikan wilayah berikut. Ini ada 5 wilayah. Wilayah di atas yang merupakan ras mongoloid kecuali. Jawabannya 4 dan 5. Yang pertama adalah Semenanjung Melayu dan yang kedua adalah Amerika Utara. Lanjut kita ke soal ketiga. Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar dalam masyarakat Indonesia adalah. Jawabannya adalah gotong royong. Serimpi, kecak, saman, piring adalah nama lagu daerah. Perhatikan suku-suku berikut. Suku di atas yang berasal dari Sumatera Barat adalah. Yang pertama adalah 5, Tanjung Koto. Tanjung Koto ini berasal dari Sumatera Barat. Dan yang kedua Minangkabau. Minangkabau ini juga berasal dari Sumatera Barat. Untuk soal selanjutnya, masyarakat Bali menggalakkan sebuah program guna mempertahankan kebudayaan di dalam kehidupan masyarakat Bali yang makin lama terlihat makin memudar karena budaya asing yang masuk begitu saja dalam kehidupan masyarakat disebut Ajuk Bali ya jawabannya. Rumah Joglo adalah rumah adat dari Jawa Tengah. Jadi rumah Joglo itu rumah adatnya Provinsi Jawa Tengah. Suku Madura berasal dari provinsi ini adalah pertanyaan yang sangat gampang sekali. Saya yakin kalian semua bisa menjawabnya. Jadi suku Madura adalah suku yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Nama suku yang terdapat di kawasan Bali dan Nusa Tenggara adalah Bima. Jadi salah satu suku yang terdapat di Bali dan Nusa Tenggara adalah suku Bima. Perilaku mewujudkan sikap menghormati budaya daerah lain dapat ditunjukkan dengan. Yang pertama, bersikap positif terhadap budaya lain. Lagu daerah Apuse berasal dari Papua. Perhatikan pernyataan berikut. Jadi ada 5 pernyataan ya. Berdasarkan pernyataan di atas, suku bangsa di Indonesia serta wilayahnya berada yang benar ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Suku masyarakat Pulau Sunda, Jawa, Madura, Tengger. Suku masyarakat Pulau Kalimantan. Dan yang keempat adalah suku masyarakat Pulau Sulawesi. Itu adalah suku bangsa di Indonesia serta wilayahnya berada yang benar. Untuk soal selanjutnya, mementingkan suku sendiri. Rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri disebut dengan istilah sukuisme ya. Kita boleh mencintai suku kita sendiri tetapi tidak boleh berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.
Di sekolah ada siswa yang menjalankan ibadah sholat, ada yang pergi ke gereja dan pura untuk melaksanakan peribadatannya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam bentuk agama, karena kegiatan di atas adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan peribadatan atau beribadah, sehingga berhubungan dengan agama. Teman di sekolah ada yang keturunan Jawa, Betawi, Papua, Minang. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam bentuk. Jawabannya adalah suku bangsa. Teman di sekolah ada yang berbicara dengan logat Batak, logat Jawa, logat Tegal. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan keragaman dalam bentuk bahasa ya, karena logat itu adalah bahasa. Realitas suku bangsa yang menunjukkan adanya kondisi keanekaragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan, mengarahkan pada pilihan untuk menganut asas multikulturalisme. Jadi multikulturalisme itu adalah keanekaragaman yang ada di negara Indonesia. Suatu bentuk nasionalisme di mana negara mempunyai suatu kebenaran politik secara organik disebut dengan nasionalisme romantisme ya. Jadi jika nasionalismenya itu berhubungan dengan suatu kebenaran politik, ini adalah nasionalisme romantisme. Bentuk nasionalisme di mana rakyat mempunyai suatu perasaan nasionalis yang kuat. Selain itu juga diberi keutamaan dalam mengatasi hak kebebasan dan universal, disebut dengan nasionalisme kenegaraan karena berhubungan dengan hak kebebasan dan universal. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang wilayah NKRI diatur dalam pasal, jawabannya adalah pasal 25A, karena pasal 25A ini mengatur tentang ketentuan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut disebut batas laut teritorial ya. Batas laut yang diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil, yaitu batas laut kontinen. Wilayah Indonesia bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia. Jadi wilayah Indonesia bagian utara berbatasan langsung dengan Malaysia. Berdasarkan pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang bebas memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, bermakna setiap orang dapat tinggal di wilayah Indonesia maupun meninggalkan dan dalam waktu tertentu dapat kembali selama dia melaporkan keberadaannya di luar negeri, maka dia tetap bisa disebut dengan warga negara Indonesia. Konvensi Belanda Inggris dilakukan pada tahun 1928. Jadi perjanjian antara Belanda dan Inggris itu dilakukan pada tahun 1928. Ini untuk soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 5 pernyataan. Pernyataan di atas menunjukkan dampak positif terhadap
perbedaan dan keragaman di negara kita ditunjukkan oleh nomor. Jadi ini adalah dampak positif ya, berarti jawabannya adalah berhubungan dengan jawaban yang positif atau jawaban yang baik. Jadi untuk soal ini ya jawabannya adalah yang pertama, keanekaragaman budaya sangat menarik dan dapat dijadikan objek pariwisata. Yang kedua, keanekaragaman budaya dapat membantu meningkatkan pengembangan kebudayaan nasional dan tertanamnya sikap untuk saling menghormati dan menghargai antar suku yang berbeda. Karena pertanyaannya adalah dampak positif. Berikut ini sikap untuk menghargai budaya orang lain kecuali menghindari sikap kedaerahan. Sipadan dan Ligitan adalah pulau dari kepulauan yang ada di Selat Makassar ya. Jadi Sipadan dan Ligitan adalah kepulauan yang berada di Selat Makassar. Ya, dan untuk soal pertanyaan uraian kalian juga bisa belajar tentang ciri khas bangsa Indonesia adalah gotong royong. Apakah saat ini gotong royong masih ada di masyarakat tempat tinggal kalian? Jika iya, berikan contohnya. Jika tidak, apa yang menjadi penyebabnya? Bisa kalian berikan tanggapannya. Dan untuk soal uraian yang kedua sampai soal uraian yang kelima, untuk soal uraiannya ini ada 5 soal uraian. Kalian bisa belajar dengan detail di buku latihan-latihan soal yang ada pada buku LKS dan latihan-latihan soal yang pernah kalian tuliskan di buku tulis dan Microsoft Word atau Google Dokumen yang pernah kalian upload di Google Drive.